Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yusuf Elam Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua proyek. Proyek yang pertama, membuat web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, ini adalah contoh proyek yang kita buat kemarin menggunakan front page. Di sini, contoh web tersebut memiliki 3 link. Yang pertama itu kontak us, yaitu sebuah link untuk mengirim email. Atau link to my school, yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah. Dan go to top of page, memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Bagian dari dokumen HTML. Yang pertama, ada bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Lalu yang kedua, bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat pengguna pada layar monitor. Bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Membuat dokumen Notepad. Pertama, mulailah dengan membuka dokumen baru. Klik Start pada bagian pojok kiri laptop, lalu cari Notepad. Klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan garis miring HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah. Lalu baris 1 sampai 5 menentukan judul web yaitu Universitas Pisa dan memulai bagian tubuh kode HTML. Nah, ini baris 1 sampai 5. Lalu baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris yang ini top of page adalah jangkar. Perintah A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain, di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Baris ketujuh, berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Lalu pada baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti 3 opsi menurun pada menu drop down dan dapat juga mengubah warna Universitas Pizza menjadi merah. Baris 10 dan 11 kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk awal. Pada baris 10 dan ke perataan paragraf awal pada baris ke-11. Selanjutnya pada baris 12 kita menggunakan perintah line break atau BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 akan dan memberinya judul location. Lalu kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris 17. Nah, ini dimatikan ya, UL, yang sebenarnya UL. Pada baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large, dan huruf miring, dalam huruf miring. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan table border sama dengan 1, pembatas tipis akan dihasilkan. Tabel border sama dengan 10, pembatas tebal akan dihasilkan. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan T2 TD, seperti yang ditunjukkan pada baris ke-20. Judul pada baris ke-20 berformat huruf miring. Perintah I dan garis miring I di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. TR pada baris 19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Lalu perintah garis miring TR itu untuk menonaktifkan memulai baris baru. Sedangkan garis miring table itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pisa-main.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. IMG adalah singkatan untuk image dan SRC adalah singkatan untuk source file atau file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris 44 membuat gambar yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML
untuk menggunakan file pizza-main.gif tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Data berurutan Y order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 40 hingga 51, maaf. Baris ini dimulai dengan OL Y order from us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikodekan itu OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Ini ya nih. Lalu 3 jenis link pada situs ini yaitu satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama yaitu pada baris 53 sebagai contoh mailto.john.doe@company.com, tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Segmen Mailto memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan john.doe@company.com sebagai alamat penerima email. Frase kontak us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah answer tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah answer dengan garis miring A, atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Selanjutnya, hyperlink kedua baris 56 adalah situs web fiktif. Contohnya http://www.myschool.edu. Jangan lupa memakai http://2 jika meninggalkan http://2 maka link tersebut tidak akan bekerja. Jadi kalau tidak menggunakan ini, maka link tidak akan bekerja. Baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi top of page. Karakter pagar pada hyperlink pagar top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Lalu dua baris terakhir berisikan perintah garis miring body dan garis miring HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya untuk menyimpan contoh. Pertama, Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya, pilihlah file, lalu save as. Masukkan nama file seperti universitasgejah.html, tapi jangan ada tanda kutipnya. Jenis file yang dipilih dengan kata lain save as type haruslah all files dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memiliki all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Di saat menyimpan file, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Bukalah, lalu untuk melihat halaman web, bukalah folder tempat file HTML berada, lalu klik 2 kali file HTML. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya, maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Lalu kelebihan dan kelemahan pengguna Notepad. Untuk kelebihannya, keuntungan membuat kode HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Untuk kelemahannya, kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode. Jadi kita harus mempelajari tentang coding, teman-teman. Nah, selanjutnya proyek yang kedua adalah formulir survei web atau HTML. Contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau HTML, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Pertama, teknik yang pertama adalah field text, misalnya untuk name, di mana pengguna mengetikkan baris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya ini contoh adalah jenis kucing. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling menghargai. Kotak chat, misal ini lucu atau hobi, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Contohnya ada seperti ini.
formulir. Area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field teks hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak dua karakter, sebuah nama field dan sebuah nilai. Field dinamai produk Anda. Ini adalah contohnya. Nilainya bisa jadi PE, CI, FO, atau SE. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Bagian formulir contoh. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan garis miring HTML. Jika Anda mengetikkan sebagian dari contoh dan mencoba melihat bagian halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir, misalnya garis miring HTML. Perintah from dan garis miring from memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak akan dapat mencatat informasi dari pengguna. Pada baris 1-8 ini merupakan bagian pertama untuk menghubungkan konsumen mengisi formulir jenis kucing yang Anda sukai. Lalu Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam satu tabel. Baris 14 dan 18 ini adalah perintah yang menangkap input field name dan email. Perhatikan bahwa tip input di sini adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam field input. Baris 23 hingga 26 ini menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama dengan tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu produk Anda. Satu-satunya yang dilihat pengguna dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata Persia. Dari halaman web ini menanyakan tingkatan kelas pengguna. 4 angka ditampilkan di sini, dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Lalu perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum frase Persia dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai PE pada field produk Anda. Pengguna halaman web melihat frase Persia, tapi browser melihat PE ketika lingkaran tersebut dipilih. Lalu pada baris ke-29 dan 30, ini pada figur P42, membuat kotak cek yang nampak pada contoh cek. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris 23 dan 30, hingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek yang dipilih. Jika kotak lucu, tanda tanya dipilih dengan klik mouse, maka field on memiliki nilai yes. Jika field ini tidak dipilih, maka tidak akan ada nilai. Lalu pada baris 33 dan 38, pada figur P4.2 memberikan daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Icon ini ditampilkan dalam figur P4.1 di sebelum kanan fresh no respond. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan baris 33 dan 38. Masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhiran masing-masing. Lalu pada nama field pilihan ini ada pada baris 33 dan 34. Perintah read, tetapi nilai yang ditunjukkan untuk field ini disebutkan option. Field ini memiliki respon seperti no respond, excellent, average, dan poor. Selanjutnya perhatikan bahwa tidak ada respon di sini. Ditampilkan pada figur P4.1 ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tapi jika option value sama dengan buruk selected, buruk dibandingkan jenis kucing yang lain, garis miring option menggantikan baris 36. Kata selected menyebabkan pilihan sangat bagus ditampilkan pilihan awal pada web. Lalu field terakhir ini merupakan dari contoh meminta komentar tambahan kepada para pemelihara atas jenis kucing yang mereka pilih. Formulir ini mengasumsikan bahwa konsumen mungkin memerlukan lebih dari satu baris teks yang memberikan komentar. Area teks digunakan untuk komentar semacam ini.
Nama dari area teks ini ditentukan sebagai komen, dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 45 karakter untuk membuat komentar. Terdapat grep yang nilainya dipatok ke yes. Browser web secara otomatis akan memasukkan baris selanjutnya ketika komentar diketikkan. Lalu pada baris ke-42, berada di antara awal dan akhir area teks. Press enter comment here ditampilkan pada layar komputer. Apabila baris 42 dihilangkan, maka tidak akan ada teks awalan pada area teks. Lalu dan masukkan komentar di sini merupakan bagian dari area teks. Masukkan di sini. Perintah submit tampilkan pada baris 45, ini pada figur P4.2. Ini nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah ini adalah kirim respon. Kebanyakan formulir, sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form. Pada baris ke-6, dari browser web yang akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut ketika tombol submit diklik. Lalu perintah reset pada baris ke-46 menampilkan frase kirim ulang apabila gagal pada tombol. Mengklik tombol ini akan mereset ulang semua pilihan pada isian awal. Ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua respon dari seluruh formulir kertas. Tahap untuk menyimpan contoh. Yang pertama, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. Teks secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Yang kedua, untuk dapat menyimpan dokumen sebagai file HTML yaitu dengan memilih file, lalu pilih Save As. Yang ketiga, masukkan nama file seperti formulir survey.htm. Jenis file yang dipilih yaitu Save As Type, terus All Files. Pengodean harus diset ke ANSI. Jika tidak memiliki all file sebagai jenis file, maka halaman file tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi, ekstensi TXT akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Untuk cara melihat web, setelah melihat halaman web disimpan, Anda dapat memeriksa apakah halaman tersebut dengan baik. Anda tidak harus menutup Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika melihat file Anda dengan browser web. Jadi teman-teman, demikian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materinya kurang komplit. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.